Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 454, bait pertama dan kedua. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh betapa rindu hatiku kepada Sang doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teduh, ku nanti saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Pada hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, kami Engkau berkati hari lepas hari. Pada hari ini pun saat kami dapat beribadah, itu pun karena kasih setiamu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah keluarga ini, berkati para pelayanmu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system, dan multimedia. Bahkan setiap jemaatmu yang ada di setiap rumah dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 9. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami. Pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam bacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 40 ayat 2. Mazmur pasal 40 ayat 2 yang berbunyi, Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita respon dari Kidung Jemaat 452 bait 1 hingga baitnya yang ketiga. Naikkan doa tak enggan. Naikkan doa tak
pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Dia tak menolaknya. Maharaja Dialah, tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Doa syarat menekan, Tuhan angkatlah beban, dan sucikan diriku oleh curah darah-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 40 pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Dan jika kita sudah menemukannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa. Di malam hari ini, kami bersama dengan keluarga kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami dalam ibadah keluarga bersahaja pada saat ini. Ketika kami boleh mengangkat puji-pujian, dan saat ini kami berdoa untuk pembacaan firman Tuhan yang akan kami baca dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 hingga ayat 18. Dengan tuntunan Roh Kudus yang Engkau berikan pada kami, biarlah kami dapat mampu mengerti firman yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 40 pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dalam bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
apa perasaan kita di saat kita mengalami suatu keadaan yang begitu sulit, di mana kita mengalami keadaan yang sangat terjepit dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kepada siapakah kita meminta pertolongan? Saya mau membagi suatu pengalaman di mana saya mau mengatakan Tuhan itu begitu luar biasa. Ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan sulit, menghadapi suatu persoalan hidup, pergumulan yang kita anggap begitu berat. Tetapi ketika kita tersungkur di hadapan dan berseru, Tuhan tolong aku. Pada saat seruan itu kita ungkapkan dengan hati yang tulus dan betul-betul memohon pertolongannya. Dia menjawab. Dan pada saat dia menjawab, begitu rasa lega dan begitu rasa bahagia. Pengalaman yang saya alami sendiri. Ketika saya telah menjalani sebuah tes untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika tes untuk masuk vikaris dan saat jawaban dinyatakan lulus, saya mengalami suatu tantangan yang begitu luar biasa. Karena pada saat kita dites, vikaris dites itu di Jakarta. Tepatnya pada saat itu saya tesnya bersama dengan teman-teman. Kami tes di Majelis Sinode yang telah ditentukan. Pada saat dinyatakan lulus dan harus kembali berangkat dengan waktu yang sudah ditentukan. Pada saat ditentukan itulah orang tua saya, yang terakhir adalah mama saya, telah dipanggil oleh Tuhan. Beliaulah yang selalu berusaha untuk mau menyelesaikan segala sesuatunya, sehingga saya bisa menyelesaikan sampai ke tahap vikariat. Pada saat panggilan tersebut dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Majelis Sinode untuk pendaftaran ulang, di situ saya mengalami suatu beban yang sangat berat. Beban saya saat itu adalah menyangkut biaya pemberangkatan. Kedua orang tua saya telah dipanggil oleh Tuhan, dan pada saat panggilan itu saya tidak punya biaya. Dan pada akhirnya saya hanya bisa menangis. Ketika saya sampai kepada tahap ini, Tuhan, apakah saya harus berhenti hanya karena tidak memiliki biaya? Dan esok hari adalah hari terakhir di mana panggilan tersebut untuk menghadap Majelis Sinode untuk pendaftaran. Sebagian teman-teman sudah berangkat dan saat itu menanyakan bagaimana, bisa enggak hadir? Saya hanya bisa terdiam. Dan di hari terakhir sebelum esok berangkat, saya kembali tersungkur di hadapan Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan mengambil kedua orang tua saya di saat pada saat saya butuhkan, saya yakin dan percaya Tuhan yang menjadi pengganti mereka. Hari ini saya berserah. Jika saya terpilih oleh Engkau untuk menjadi hamba-Mu, tidak ada yang mustahil. Dan pada saat saya berserah pada saat itu, saya yakin dan percaya segala sesuatunya sudah saya serahkan pada Tuhan. Karena pertolongan saya hanya satu, yaitu Tuhan. Dengan begitu banyak tantangan,
persoalan, pergumulan, sampai di tahap penerimaan vikariat. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan biarkan. Dan kembali saya tetap mengatakan, Tuhan, jika saya terpilih, esok hari terakhir antara saya dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mempersiapkan diri dan berdoa malam. Dan ketika esok pagi saya bangun, sebuah amplop di depan pintu saya yang sampai saat ini saya tidak mengetahuinya. Siapa yang memberi amplop itu? Yang berisi tiket untuk saya berangkat. Dengan sejumlah uang untuk beberapa hari. Ketika saya bangun buka pintu dan saya melihat amplop itu, tidak ada nama pengirim. Tetapi di amplop itu mengatakan, berangkatlah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tiket tersebut dengan jam penerbangan yang sudah ditentukan. Dengan persiapan yang seadanya, saya pada akhirnya berangkat. Jakarta, tiba di Jakarta dengan perjalanan yang begitu luar biasa. Dengan waktu yang sudah ditentukan pada saat jam 12 siang. Jika lebih dari itu, saya tidak bisa lagi masuk. Saya kembali percaya sama Tuhan. Pertolongan Tuhan saya yakin. Kalau saya boleh menerima berkat ini untuk berangkat, saya yakin Tuhan punya cara untuk kembali menempatkan saya di kantor sinode tepat pada waktunya. Ketika saya menghubungi rekan saya, teman-teman yang sudah pada berangkat, dan pada akhirnya sebagian daripada mereka ada yang menjemput saya di bandara. Saya tiba pada saat itu belum ada HP. Hanya dengan modal berapa teman yang punya pager pada saat itu, saling berkomunikasi, ada yang di kantor sinode, ada yang menjemput. Ayo cepat, jangan sampai terlambat. Tahu-taunya sampai di depan kantor sinode. Jam 1 itu, sebelum jam 1 ternyata lampu mati. Ketika lampu mati dan saya masuk bersama dengan teman-teman, ditunggu sampai lampu menyala. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tidak ada hal yang tidak mungkin Tuhan lakukan kalau kita benar-benar berseru kepadanya, memohon pertolongan daripadanya. Terkadang ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Bahkan ketika kita membaca sebuah ayat di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ini sebuah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi terkadang kita tidak percaya dengan janjinya. Ketika kita dalam keadaan yang tidak tenang, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang mengalami suatu kesulitan, kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Tetapi ketika kita berseru kepadanya, seruan kita itu dengan sungguh-sungguh, tetapi ada satu keraguan dalam diri kita. Apalagi kalau ketika kita menginginkan hal tersebut dan kemudian tidak dijawab doa kita. Maka ayat Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 ini menjadi hambar. Seolah-olah kita merasa bahwa apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan ingkar janji?
Padahal ayat ini tertulis sangat jelas. Mengapa pertolongan Tuhan begitu lama? Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ketika kita baca Mazmur 40 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Dengan judul yang diberikan oleh Majelis Sinode, doa minta tolong kepada Tuhan. Disinilah si pemazmur, si Daud, dia dengan penuh segenap hatinya meminta pertolongan daripada Tuhan. Pada ayat yang kedua dia mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia memohon pertolongan daripada Tuhan di saat dia sedang mengalami suatu keadaan yang tidak tenang. Ia menghadapi suatu perjalanan hidupnya yang membawa kepada dia harus segera memohon pertolongan daripada Tuhan. Karena dia tahu banyak orang tidak menyukainya, musuh pun siap untuk menghabisi dia. Tetapi Daud percaya bahwa cepat atau lambat doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa Daud begitu yakin bahwa doanya akan dijawab? Soal waktu itu adalah waktu Tuhan. Karena ketika waktu Tuhan berbicara semua indah. Mengapa begitu yakin? Karena dia percaya dalam kitab Mazmur pasalnya yang 145 ayatnya yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika seruan ini kita serukan kepada Tuhan dalam doa. Doa itu mengubah segala sesuatu. Kita meyakini doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Tidak ada harus yang kita ragukan. Tidak ada yang harus kita khawatirkan ketika kita berseru kepada Tuhan. Ketika Daud bisa mengatakan di Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita memohon pertolongan kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, janganlah kecup dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu diungkapkan berulang-ulang dalam kitab Yosua. Pada pasalnya yang pertama. Tetapi terkadang kita ragu. Kita memaksakan kehendak kita untuk Tuhan ikuti apa yang kita mau. Bukan kita belajar untuk mau kehendak Tuhan. Sehingga jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan pengalaman iman saudara dan saya, masing-masing punya pengalaman iman yang begitu luar biasa. Jangan luntur dan jangan merasa bahwa Tuhan itu jauh dan tidak mendengar seruan kita. Satu hal yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya adalah tempatkan Dia sungguh-sungguh di dalam hidup. Sekali lagi, di dalam Tuhan pertolongannya selalu pasti. Jawaban doa Dia tepat pada waktunya. Saya berani mengatakan hal demikian. Karena ketika saya bisa berdiri
menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan awal perjalanan yang begitu luar biasa, dan bukan karena kekuatan dan hebatnya saya, tetapi semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Menjadi orang pilihan Tuhan itu tidak mudah. Tetapi ketika Dia memilih saudara dan saya, jangan sia-siakan. Waktu Tuhan adalah waktu yang begitu luar biasa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah putus asa dan meminta pertolongan pada Tuhan. Daud merasakan hal yang demikian. Mengapa sering orang berkata, mengapa Tuhan begitu lambat menjawab doa kita? Saya mau mengajak kita untuk merenungkan diri kita sendiri. Ketika kita meminta dan Dia belum menjawab doa kita, coba posisikan diri kita di hadapannya. Apakah yang selama ini saya lakukan sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah saya hanya berdoa memohon pertolongan pada saat saya butuhkan Tuhan saja? Ketika kebutuhan saya sudah terpenuhi, saya abaikan Dia. Dan itu watak manusia. Sehingga pada saat dia meminta, memohon pertolongan dalam setiap doanya, dengan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, belum juga terjawab. Bukan Tuhan tidak mendengar seruan. Bukan Tuhan tidak melihat deritamu. Bukan Tuhan mengabaikan janjinya. Tetapi bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Mengoreksi diri kita karena di dalamnya kita selalu hidup dengan dosa. Kita lupa bahwa apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi pengikut Kristus adalah kita harus selalu tekun. Tekun dalam kesabaran dan kesetiaan. Sekalipun kadang kita tidak sanggup lagi. Tuhan, saya tidak sanggup. Tidak mampu lagi. Seruan putus asa yang kita sampaikan kepadanya. Tetapi ketika kita ingat Yeremia pasal 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang membentuk kita sampai kita dapat berkata, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Aku tidak sanggup. Aku sangat memerlukan Engkau. Mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kesetiaan iman percaya kepadanya, jangan pernah ragukan kasih yang selalu saudara dan saya nikmati dari hari ke hari. Berkat Tuhan tidak pernah sepi bagi orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Kalau si pemazmur pasal 40 ayat 2 mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Kalau Tuhan bisa tolong Daud dalam kesesakan, dalam kesempitan, dalam kehempitan, dalam pergumulannya, maka Tuhan juga akan menolong saudara. Pergunakan waktu sebaik-baiknya dengan selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan.
Kalau saat ini engkau sedang dalam pergumulan pribadi, kalau engkau saat ini dalam pergumulan keluarga, kalau engkau sedang dalam pergumulan dengan pasangan hidupmu, kalau engkau sedang dalam pergumulan dengan orang tua dan saudaramu atau siapapun, mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tidak ada masalah yang dapat diselesaikan di hadapan Tuhan. Berlutut dan berdoa kepadanya. Serukan namanya. Meminta pengampunan. Koreksi dirimu di hadapan Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh engkau meminta pertolongan daripadanya, maka Dia akan menjawab seruan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi orang-orang yang selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Jangan pernah minta tolong pada dunia. Minta tolonglah pada Tuhan. Pada saat engkau minta tolong pada dunia, mungkin jawaban langsung diberikan. Tetapi itukah yang Tuhan mau? Bukan soal lambat atau cepat, tetapi soal bagaimana hubunganmu dengan Tuhan dan engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepadanya, maka Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sekali lagi, jawaban Tuhan tidak pernah salah. Jawaban Tuhan selalu tepat karena Dia lebih mengenal saudara dan saya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 460, bait 1 dan 2, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita satu dalam doa. Firman yang begitu menguatkan bagi kami yang saat ini mengalami suatu pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Kembali kami disadarkan bahwa kami tidak berjuang seorang diri. Kami anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih untuk tetap kuat dan tetap percaya dalam tuntunan kasih Tuhan.
Kepadamu kami berserah. Kami menyadari bahwa terkadang kami membuang waktu-waktu, bahkan sia-siakan segala sesuatunya dalam hidup kami. Dan ketika kami mengalami suatu pergumulan, baru kami mau cari Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, dalam setiap perjalanan kehidupan kami tidak andalkan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Bapa, di malam hari ini, kami menundukkan kepala, menyerahkan pribadi lepas pribadi, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan hubungan kami dengan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ketika kami manusia yang menjadi sombong, manusia yang sering merendahkan orang lain, bahkan di saat kami mengalami suatu kesusahan dan kesesakan, orang lain tidak peduli lagi pada kami. Bukan karena mereka tidak sayang pada kami, tetapi ketika kami menyakiti dan pada saat kami membutuhkan pertolongan, saatnya kami menyadari bahwa selama ini hidup kami hanya selalu penuh dengan keegoisan kami. Ampuni kami ya Bapa. Kami serahkan malam hari ini perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa agar senantiasa ya Tuhan, kami selalu berserah pada Tuhan. Kami mau berdoa dengan situasi dan kondisi yang saat ini kami hadapi. Kami berdoa bagi keluarga kami, akan anak-anak kami dalam studi, dalam kerja, dan dalam masa pemulihan yang bersuka cita, bahkan yang dalam duka cita. Kami mohon Tuhan, Engkau mau mendengar doa kami bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, terpapar dalam penyakit yang mereka derita. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dirawat oleh tenaga medis. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang diisolasi di rumah sakit maupun di rumah karena virus corona. Bahkan sakit-sakit yang lainnya Tuhan. Tuhan mampukan kami. Tuhan mau senantiasa mau mengangkat akan sakit penyakit yang kami derita. Tuhan, penyembuhan hanya datang daripada-Mu. Kami mau berdoa bagi para dokter, perawat yang menangani pasien, bahkan pemerintah yang sedang berusaha untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Terlebih kami menyadari akan keberadaan hidup kami. Kami membatasi akan kehidupan kami beraktivitas, sehingga virus corona ini dapat terputuskan. Kami percaya tubuh kami asalnya daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami berjuang seorang diri untuk mengatasi sakit penyakit yang kami derita. Kami mau berdoa, Tuhan Yesus tolong, mampukan juga kami untuk membawa sukacita, saling mendoakan bagi saudara kami yang membutuhkan pertolongan daripada kami. Kami berdoa bagi jemaat GPIB Bukit Kasih di Surabaya, dengan segala kehidupan yang sedang mereka jalani. Saat ini Tuhan, lewat ibadah ini, kami masing-masing di rumah tangga kami tidak mengurangi akan seruan kami kepada Tuhan. Biarlah ya Bapa, dengan waktu yang akan Tuhan tentukan, kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Kerinduan kami untuk kembali bersekutu, Tuhan mau mendengarkannya. Dan juga Tuhan berkati bagi jemaat yang merasakan pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Biarlah mereka semakin menghargai hidup mereka di hadapan Tuhan.
dan mereka melakukan tindakan-tindakan positif, terlebih menjadi garam dan terang dunia. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau berkati kami para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah jemaat, secara khusus di tengah jemaat GPB Bukit Kasih. Tuhan mampukan hamba bersama dengan rekan hamba Bapak Pendeta Elia Unpapar. Kami ada di tengah-tengah jemaat karena Tuhan. Berikan kami hikmat, sehingga kami selalu dapat melayani dengan penuh sukacita. Bersama dengan rekan-rekan sepelayanan kami yang selalu setia mendampingi kami dalam pelayanan penatua dan diaken dari sektor 1 sampai dengan 9. Para pengurus-pengurus pekat, komisi, panitia-panitia yang ada. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan jemaat kami karena dampak pandemi 19 ini. Sehingga mereka tetap mencari usaha, mereka selalu berusaha apa yang bisa mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Tuhan mampukan. Di tengah-tengah jemaat kami berdoa untuk pelayanan diakonia, krisis center yang selalu berupaya untuk mengumpulkan berkat-berkat dari jemaat untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Hati yang dengan tulus tergerak dan tangan yang dengan tulus untuk memberi, Tuhan memberkati. Sehingga mereka yang bekerja dalam pelayanan diakonia dan krisis center, mereka menerimanya dengan penuh sukacita dan menyalurkannya dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi Inforkom, tim Inforkom yang selalu dengan setia mau bersama-sama dalam pelayanan, sehingga firman ini dapat terjangkau untuk jemaat-jemaat dalam ibadah minggu, ibadah rumah tangga, pelkat PA, PT, dan GP. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Biarlah setiap seruan yang kami serukan kepadamu, Engkau mau mendengarkannya. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan betapa banyaknya.
sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu ke-16 sesudah Pentakosta, ibadah keluarga bersahaja Rabu 23 September 2020. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ana A.W. Teopiuri STH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Warta Jemaat selanjutnya, ibadah keluarga bersahaja Rabu 30 September 2020 masih tetap dilaksanakan secara streaming pukul 19.00 WIB. Dan selama 7 minggu ke depan akan ada materi bina keluarga dimulai dari jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Warta tambahan, pengadaan laptop untuk menunjang pelaksanaan ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga secara streaming. Saat ini dibutuhkan laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Laptop Lenovo V14 ARE strip RY2EN5 4500U 6GB 8GB SSD 256GB Windows 10 Plus OHS seharga 8 juta. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk membantu, dapat mempersembahkan bantuannya ke rekening Bank Mandiri, KCP Surabaya Citra Raya, Ciwok, nomor rekening 142-0488666 atas nama GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Atas perhatian dan bantuan jemaat, kami ucapkan terima kasih. Demikian warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 23 September 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarahnya pada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 440, bait 1 dan 2 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus
Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.